Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Ahad 14 September tahun 2025 Miladiah bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala amal baik sekecil apapun kebaikan itu yang sudah kita lakukan kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah beserta pengurus, yang saya hormati para jemaah dan simpatisan yang berhadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji, memahami tentang tema bahasan kita hari ini. Judulnya adalah seseorang yang berdosa menanggung dosanya sendiri. Saya ulang, tema kajian kita hari ini adalah seseorang yang berdosa menanggung dosanya sendiri. Sebelum ayat yang jadikan rujukan kita bahas, berapa banyak dulu kita mengenal ucapan orang, saudara seorang suami punya istri saudara yang belum mau mengerjakan sholat 5 waktu, maka Andalah suami yang menanggung dosanya. Ucapan zaman dulu. Anak-anak gadis tanggung Anda yang sekarang kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Mereka yang sudah menstruasi, mereka yang sudah haid, belum mau mengulurkan jilbabnya, belum mau menutup aurat, belum mau mengerjakan sholat 5 waktu, maka Andalah sebagai ayah yang akan menanggung dosanya. Bertahun-tahun kalimat itu terdengar di telinga kita, dan tak ada seorang pun yang berani membantah. Benarkah istri yang tidak sholat? Benarkah anak gadis kita yang gak menutup aurat? Benarkah anak gadis kita yang belum sholat 5 waktu? Benarkah anak lajang kita yang tak bangun subuh mengerjakan sholat? Dosa-dosa mereka akan ditanggung oleh sang ayah. Itulah yang perlu kita angkat. Bapak saudara mati Allah, mari kita bedah Al-Quran surah ke-17 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim.
Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wisra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Bapak Saudara, ayat yang baru saya baca itu terdapat dalam Quran surah ke-17 ayat 15. Namanya surah Al-Isra. Kalau kita membaca tafsir ayat itu turun menurut catatan Ibnu Abbas. Ayat itu turun berkenaan dengan orang yang pongah, orang yang sombong, orang yang merasa lebih pintar dibandingkan dengan Allah. Namanya Walid bin Mughirah. Siapa namanya? Walid bin Mughirah. Di mana? Di Mekah. 10 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat yang sudah mengucapkan kalimat syahadat untuk komitmen menjaga sholat 5 waktu. Sahabat-sahabat yang sudah mengucapkan kalimat syahadat untuk konsisten menegakkan syariat Islam. Datang Walid bin Mughirah, di depan para sahabat sekalian ia lontarkan, sahabat-sahabat Rasul sekalian, penduduk Madinah pada umumnya, seandainya saudara tidak mengikuti ajakan Muhammad mengerjakan sholat 5 waktu, tidak mengikuti ajakan Rasulullah mengerjakan ibadah haji, tidak mengikuti ajakan Muhammad mengerjakan membayar zakat, dosa-dosa kalian yang tidak mengerjakan sholat, dosa-dosa kalian yang tidak berangkat haji, dosa-dosa kalian yang tidak membayar zakat, semua dosa-dosa itu biarlah aku yang akan menanggungnya. Rahmati Allah. Bisa orang nggak sholat, dosanya ditanggung orang lain. Ini kajian Bapak rahmati Allah. Nah, di awal Allah katakan manihtada, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk. Bapak Saudara, kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 2008, apa itu petunjuk? Petunjuk adalah sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau bahasa Islamnya itu hidayah, manihtada, dan barang siapa yang berjalan pada hidayah Allah, fa innama yahtadi li nafsihi, maka sesungguhnya hidayah itu akan untuk dirinya sendiri. Bapak Saudara, dalam Islam ini Allah berikan hidayah kepada manusia ada 4. Bukan cuma orang Islam. 3 yang diberikan Allah secara cuma-cuma, 1 yang diberikan melalui perjuangan dan pengorbanan. Seluruh manusia dikasih Allah yang 3 ini, tapi yang 1 tidak. Apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia? Pertama namanya bahasa agamanya hidayatul ilham. Setiap manusia
apapun sukunya, apapun pendidikannya, apapun profesinya, apapun jenis kelaminnya, setiap manusia diberikan Allah hidayah ilham. Ada di sana rasa ngantuk, haus, lapar. Orang ngaji kan kadang ngantuk juga kan? Ngantuk kan, Mbak? Ustaznya kelemak-kelemek dalam pesantren nasi. Bapak mendapat hidayah ilham fitrah. Kenapa? Ngantuk itu sifat karakter manusia. Lapar diberikan oleh Allah kepada semua manusia, tidak beda agama, tidak beda suku. Siapapun manusia pasti punya rasa lapar. Setiap manusia pasti punya rasa haus. Setiap manusia pasti ada rasa ngantuk. Oh, hidayah ilham fitrah. Tanpa meminta dikasih Allah. Ada kedua, setiap manusia dikasih Allah tanpa berjuang. Namanya hidayatul hawas. Bahasa Indonesianya hidayatul hawas, hidayah panca indera. Dulu ketika kita berumur 20 tahun, mencoba baju yang kita pakai ketiaknya koyak. Mak kita ke ladang, zaman dulu kan kita pernah susah, Pak, ke ladang. Berusaha kita ambil jarum yang kecil, lubang yang kecil dengan benang yang berkusut lembut, dikulung dengan ludah. Bisa masuk ya, Pak, pelan-pelan. 20 tahun umurnya masuk. Sekarang panen hampir 60. Bukan cuma dikulum, diludahi pun payah masuk. Nggak nampak. Kenapa? Hidayah hawas matamu perlahan-lahan sudah ditarik oleh Allah. Kadangkala mata yang diberikan oleh Allah sudah dipakai selama 60 tahun sejak lahir, dibantu dengan kacamata. Kacamata itu yang membuat gaduh kita dengan anak. Padahal kacamata sudah lengket di mata, tapi masih gaduh dengan anak. Bang, mana kacamata ayah? Biasa di atas lemari. Ya Allah ya, anak belum jawab. Mana kacamata ayah? Ayah mau ke masjid, mau pengajian, sudah mau maghrib. Ya Allah ya, istighfar ya. Kacamata ayah mana? Bukan istighfar. Coba ayah berkaca. Lengket, Pak. Subhanallah. Kok bisa seperti itu, Pak? Sudah ada lempel di mata pun dia lupa letaknya di mana. Perlahan layan hidayah hawas mata ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang sanggup untuk menolak. Dua, pisang hidayah hawas itu mata, kedua panca indera, Pak. Namanya telinga. Saya satu semalam baru pulang dari Mekah. Ada preman besar Jalan Laksana Medan, Pak, ikut umroh dengan saya. Preman besar, bukan badannya besar, Pak, jahatnya yang besar. Masih muda, rupanya sampai tua pun badannya nggak hilang, Pak. Usia 82 tahun beliau sedang makan bersama di pelataran Jeddah, Pak. Pelataran Jeddah, menunggu keberangkatan pesawat, kami makan nasi kotak. Berpamitan dengan istri, buang air kecil. Mak, aku mau buang air kecil ya, Mak. Di mana kamar mandinya? Situ, Pak, kata istrinya makan. Ini bukan Jalan Laksana Medan, Wak. Ini Jeddah. Wak nggak ngerti bahasa Arab, enggak. Bahasa Inggris, apalagi. Demi Allah, 1 jam lebih kami mencari, tak ketemu-ketemu, Pak. Untunglah beliau itu kencing membawa ID card. ID card itu, Pak, tulisan Arab semua. Nomor telepon saya di ID card itu. Ditelepon oleh pihak imigrasi. Bapak ini mau masuk ke imigrasi, mana bisa diterima, paspornya nggak ada. Masya Allah, kami jemput, Pak. Bapak kenapa ke sana? Aku
nggak tahu arah pulangnya Pak Ustadz. Makanya ini Jeddah bukan jalan Laksana Medan. Kalau Medan Wak bisa kuasai, pedagang pasar ambil gak bayar. Ini Jeddah. Wak nggak ngerti bahasa Arab, Wak nggak ngerti bahasa Inggris. Yang buat kesal istrinya pun Pak. Sebentar telepon anak-anak, ayam hilang ke-7 anak, panik saya diperepeti oleh anak-anaknya. Kenapa bapakku hilang? Loh, bapakmu hilang kok marah sama aku? Bapakmu yang kencing. Memang aku yang bimbing. Gak pernah mungkin ku bukakan celana bapakmu di situ, gak mungkin. Seharusnya istilah mendampingi. Bapak rahmati Allah. Apa rupanya terlibat? Maka di samping mata, telinga semakin tua, panca indera yang berupa telinga Pak, bukan peka tapi peka. Beda ya Pak? Joko mania dengan Joko mania, beda kan Pak? Coba tanya kita kamus besar bahasa Indonesia ke Rocky Guru. Kalau mania itu orang yang goblok, mencintai sesuatu nggak pandang bulu, salah pun dicintai juga. Sebab mania. Nah, lambat laun hidayah hawas berupa pendengaran ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudah 82 tahun. Iya. Kuping Bapak dengar saya memberikan kajian manasik? Enggak. Anda peka ini Pak. Makanya Bapak, setiap manusia jika ditakdirkan Allah sampai usia senja, tidak usah dibohongi, mata pasti penglihatannya berkurang, telinga pasti pendengarannya berkurang. Itu sering menimbulkan gaduh dengan anak. Makanya ketika orang tua kita senja kali pakai bahasa isyarat, Pak, jangan papa udah makan, gak dengar. Ayah udah makan, memang budek kali ku tengok kau. Tapi batu bahasa isyarat, Pak, ada bahasa refleks gerakan tangan, itu membantu. Apa yang ketiga? Dulu tenaga kita ini kekar, badan kita besar, tenaganya kuat, tangan sebelah kiri di usia 20 tahunan mengangkat beban beras 10 kilo sanggup. Tangan sebelah kiri sayur, minyak makan, kecap 10 kilo sanggup. Dengan bertambahnya usia, jangankan 20 kilo kiri kanan Pak, usia 60 tahun ke 70 tahunan, jalan ke masjid itu udah dungap Pak. Kenapa Wak? Aku capek kali kurasa jalan. Ya Allah Wak, 100 meter pun jalan Wak ke rumah ke masjid. Kenapa gak sanggup beda dengan 40 tahun yang lalu? Dulu aku sehat kali Ustadz. Sekarang ke 60 tahun dan lebih, dungap kurasa. Dibuat pula milad Muhammadiyah. Jalan santai. Siapa yang juara 1 dapat dapat hadiah umroh gratis. Bapak-bapak umur 68 tahun ikut. Dari mana rutenya? Ecek-ecek ini Pak rutenya. Di UMSU, Bapak kan ke UMSU. Terus Mukhtar Basri terus Krakatau terus Bilal Sidurukun. Merasa pingin dapat hadiah umroh gratis, umur 68 tahun sok-sokan ikut. Begitu Mukhtar Basri ke Krakatau, untung nggak mati. Wah, kalau mau umroh minta uang sama anak saja. Wah, sudah 68 tahun, pingin ke sana bagus, tapi jalan santai tua 10 kilometer. Fisik uang tidak bisa lagi. Bawa dari Mekah Wak. Fisik uang tidak bisa lagi. Subhanallah. Rahmati Allah. Hidayah hawas perlahan-lahan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ketiga, namanya hidayatul akal. Hidayah akal. Setiap manusia tanpa dibedakan agama, suku, warna kulit, pekerjaan, saat dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang normal,
diberikan oleh Allah akal pikiran. Bapak Saudara, ini kan dikasih pilihan hidup dua. Agama apapun dikasih pilihan hidup cuma dua. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Muhammad, setiap manusia aku berikan dengan akal itu dua jalan hidup pilihannya. Ada jalan fujur yang bengkok ke kiri, ada jalan at-taqwa bengkok ke kanan. Dua-dua orangnya itu ada. Yang paling menyedihkan, tidak usah kita membanggakan keluarga paling bagus, dan jangan menjustis keluarga kita paling buruk. Yang paling aneh, istri bapak melahirkan 5 orang anak, semua dilahirkan normal dari rahim yang satu, bibitnya dari suami yang satu. Kelima orang anak tumbuh besar, 4 soleh soleha, 2 laki-laki soleh, 2 perempuan soleha, yang satu bungsu bandelnya minta ampun. Ada nggak? Kita bongkar nih Pak dulu Pak, jalan hidupnya Pak. Ketika ada pertanyaan, wah, bukankah istri Wak melahirkan 5 orang anak? Iya. Berapa orang yang soleh soleha? 2 laki-laki soleh ustaz, 2 perempuan soleha, yang satu paling kecil, ya Allah ustaz, bandelnya minta ampun. Suatu ketika hari Jumat, kami ajaklah ke masjid. Nah, usiamu sudah 17 tahun, kamu sudah balik, ikutlah nak sholat Jumat bersama dengan ayah. Meletakkan tangan di pinggang sambil berkata, ayah, kalau Tuhan sayang sama aku diberikan Tuhan hidayah, tidak usah ayah suruh pun aku sholat Jumat. Ada begitu? Banyak. Kadang-kala ayahnya seorang ustadz kondang, anaknya pun sholat Jumat tidak berangkat, maghrib tidak. Bapakmu ustadz, yang ustadz kan bapakku, bukan aku. Betul? Subhanallah. Jalan hidupnya sudah ada. Fa'alhamaha fujuroha. Anakmu itu faktor internalnya bagus. Orang tua selesai makan memberikan nasihat, internnya bagus, tapi anakmu salah bergaul, faktor eksternalnya lah yang keliru. Kenapa? Dia memilih kawan-kawannya yang urak-urakan. Kalau dia sholat Jumat, gak zamannya lagi kita masih muda sholat Jumat, tobat nanti menunggu tua. Bapak tahu sampai tua rupanya masih hidup. Bapak berapa tahun lagi hidup? Subhanallah. Tidak ada yang tahu. Jalan ke kiri pilihan, jalan ke kanan pilihan. Cuman setiap manusia dikasih akal. Apakah aku muda selamanya tetap muda? Tidak. Apakah badanku yang kekar selamanya tetap kekar? Tidak. Apakah gigiku yang ganteng 32 lengkap, usiaku tetap berumur seperti itu, gigiku tidak akan tanggal? Sekarang kamu ganteng karena giginya lengkap 32. Suatu saat usiamu 68 tahun, gigimu tinggal depan 1, bawah 1, depan satu. Ketika kurban yang dulu kamu rakus, sekarang tawarin kulit pun tidak mau. Ambillah kulitnya, Wak. Kurang ajar kau ya, ini aku kau. Kau mau main bola aku rupanya. Gigiku ada lagi, dulu rakus Pak. Sekarang jangankan ditawari, jangankan minta, dikasih pun tidak mau. Ngejek aku tiba main sepak bola, gak ada gigiku, tahu kau. Subhanallah, akal. Ini tak dikasih tanpa berjuang. Ada keempat yang dikeempat cuma-cuma. Apa yang harus berjuang? Apa itu Pak? Namanya hidayatul din.
hidayah agama. Ini bilang gitu. Kalau ada orang bertanya kepada kita, kenapa mesti Islam yang dipilih? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umatnya yang banyak, ada agama selain Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Zoroaster, ada Ahura Mazda, ada agama Shinto, ada agama Ahriman. Kenapa kok Islam yang dipilih? Ada apa dengan Islam? Padahal setelah masuk Islam banyak tugasnya. Yang Islam suruh bangun malam tahajud, orang Islam yang punya duit suruh berangkat ke tanah suci, orang Islam yang banyak duit suruh bayar zakat. Betul Pak? Kok milih Islam? Ada apa dengan Islam? Subhanallah. Bapak rahmati Allah. Siapa yang gak kenal dengan Yasir? Yasir punya istri namanya Sumayyah binti Khiyat, anaknya namanya Ammar. Suatu ketika Yasir meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala. Ada Lata, ada Manat, ada Hujah, ada Hubal. Ketika Yasir bersyahadat mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terendus, tercium oleh kelompok Abu Jahal dan Abu Lahab. Suatu ketika mereka ditangkap, Yasir ditangkap. Begitu ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab ditanya, saudara Yasir, saya mendengar apakah Anda sekarang sudah meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ini sama-sama kita sembah? Ada Tuhan yang kita sembah namanya Lata, ada Tuhan kita namanya Uzza, ada Tuhan namanya Manat, ada namanya Hubal. Apakah benar Anda sudah meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kita sembah? Tuhan, kata Yasir jujur, Tuhan, setelah saya mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku tinggalkan semua sesembahan, patung yang terbuat dari batu tidak bisa memberikan manfaat sekaligus mudarat. Oh, gara-gara menjawab itu, satu-satunya sahabat yang mengalami penyiksaan, kelaminnya digunting, cuman Yasir. Digunting kelaminnya, pisah dengan badan, meninggal dunia. Sumayyah binti Khiyat sebagai istri yang menyaksikan suaminya, kelaminnya diputus, digunting, didatangi Abu Jahal, Abu Lahab, dibujuk. Saudara Sumayyah binti Khiyat, saya Tuhan, sudah kau lihat nasib suamimu yang membangkang, tidak mau meninggalkan Islam sebagai agamanya, meninggalkan Muhammad sebagai nabinya, meninggalkan Quran sebagai kitab sucinya. Kalau saudara mau tinggalkan ketiga hal itu, saudara akan saya bebaskan dari siksa yang lebih pedih dibandingkan nasib suami Anda. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab itu Pak, perempuan biasanya kan pakai perasaan. Ternyata lebih ganas. Tuan Raja, kalau suami saya rela mempertaruhkan nyawa demi agama yang dianut, mencintai Allah di atas segala-galanya, mengimani Muhammad sebagai Rasul, mengimani Al-Quran kitab suci, lebih dari itu Tuan Raja aku sanggup. Mohon maaf, satu-satunya wanita syahidah pertama di dunia, beliau ditombak kelaminnya dari depan tembus ke belakang. Syahidah pertama, apa? Mempertahankan agama. Pilihan hidup. Sama dengan kita orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu pilihan Bapak. Setelah Bapak memilih Muhammadiyah, tentu aturan Muhammadiyah diikuti. Nanti Pak, bagian kajian selanjutnya Pak. Nah, ayat sambungannya, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha.
Waman dolah. Dan barang siapa yang memilih kesesatan, ini pilihan juga. Waman dolah. Dan barang siapa yang hidup memilih kesesatan, Islam agamanya sholat nggak mau, Islam agamanya puasa nggak mau, Islam agamanya haji nggak mau, padahal uangnya ada, fisiknya sehat. Islam agamanya taraweh nggak mau, tapi paling sibuk kapan kita puasa Ramadan tahun 2026. Oh, hari Rabu tanggal 18 Februari 2026. Dengan Pak, dia cuma tanya, puasa nggak mau. Waman dollah. Barang siapa yang memilih kesesatan dalam hidup, fa innama yadillu alaiha, maka kesesatan itu pun untuk dirinya sendiri. Baru sambungannya sadis. Ini sadis sambungannya. Apa kata Allah? Wala taziru waziratu wisra ukhra. Coba resapi, hayati. Wala taziru. Dan tidaklah seseorang yang berdosa karena dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa, dia tidak membayar zakat, dia tidak berangkat haji padahal mampu. Wala taziru wasiratun wisra ukhra. Dan tidaklah orang yang berdosa itu meninggalkan ajaran agamanya menanggung dosa orang lain. Bagaimana Ustadz jika ada orang yang berkesempatan ke tanah suci ibadah umroh, sampai di sana dia membadalkan 7 orang sekaligus untuk orang-orang yang tercinta supaya Allah ampunkan dosanya. Ini terjadi. Saya diminta kemarin, Ustadz bisa antarkan Ustadz ke Tanim? Boleh. Ngapain Pak? Membadal umrohkan orang tua kami, mertua kami, abang kami, kakek kami, nenek kami yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Saya tanya kepada kita yang hadir, orang Indonesia yang masuk ke Madinah, di manakah mikot makani saat haji dan umroh? Mana pula ke Tanim? Kemana mikot makaninya? Mikot makaninya di Bir Ali. Sudah siap Ustadz dari Bir Ali, Ustadz. Kita masuk ke Makkah tawaf, kita melakukan sa'i, kita tahalul. Hari pertama di Mekah, hari kedua dari Tanim. Terpaksa orang-orang yang tadi bersilat lidah supaya dapat uang. Badal umroh Pak, satu orang 1,5 juta. 1,5 juta. Satu orang membawa 7 orang sekaligus. Labbaika umrotan si anu, labbaika umrotan si anu, labbaika umrotan si anu. Tinggal hitung berapa Bapak badalkan 7 orang kali berapa? 1,5 juta. Antara kalkulator ya. 1,5 juta kali 7 berapa itu? 10,5 juta. Supaya apa? Supaya kakek kami masuk surga. Supaya atuk kami masuk surga dengan dibadalkan umroh. Kalau boleh badal umroh, Allah tidak adil. Berarti surga hanya teruntuk orang-orang kaya. Betul? Lah Bapak nggak bisa umroh, nggak punya duit, nggak akan masuk surga lah Pak. Berapa Bapak ada duitnya? Kok borong-borong bayar orang Pak? Untuk aku pribadi pun nggak ada duit. Pak, umroh tidak ada badal. Kenapa? Umroh ibadah sunnah. Tapi kalau haji ada badal. Itu pun putusan Tarjih Muhammadiyah, badal haji dengan memiliki 2 kriteria syarat mutlak. Pertama, yang boleh dibadalkan, 1, anak kandung yang sudah pernah berangkat haji. Tadi saya ngisi pengajian alumni SMA Negeri 5 tahun 87 tadi Pak.
di belakang Astra Daihatsu, Jalan Pelopor nomor 1 Medan, depan Masjid Al Munawwarah. Jadi ibu tuan rumah ini suaminya meninggal, sudah mendaftar haji, anaknya cuma 1 perempuan, belum lagi berangkat sudah meninggal dunia. Lantas, bolehkah Ustadz uang suami saya dan saya ambil, tapi dialihkan untuk anak saya, pahalanya dikirimkan kepada suami saya? Mak, kirim Pak. Kenapa kok pahala yang dikirim, dosa kan dibagi-bagi Pak? Itu kemana agama? Saya jawab, Ibu, Muhammadiyah membolehkan badal haji. Putusan Tarjih Muhammadiyah membolehkan badal haji, tapi dengan 2 syarat yang sangat ketat. 1, anak yang sudah pernah berangkat haji, pertama untuk diri sendiri, berangkat yang kedua diniatkan untuk orang tuanya. 1. Syarat kedua, orang tua yang dibadalkan itu sudah berniat dan membayar. Dibayarlah bapak ke bank, di bank nanti dikasih kertas warna 3. Ada warna putih, Kemenak ngasih 3, ada warna putih, ada warna merah jambu, ada warna kuning. Yang putih bapak pegang, yang kuning untuk bank, merah jambu untuk Kemenak. Artinya bapakmu yang boleh dibadal hajikan, bapakmu sudah berniat dengan catatan sudah membayar ongkos hajinya 25 juta rupiah sebagai bukti mendapatkan porsi keberangkatan. Kalau niat semua ini niat semua, tapi uangnya ada, meletakkan sayang. Ya kan Pak? Uangnya ada, meletakkan sayang. Doa tengah malam sambil menangis. Ya Allah, kalau hamba kau berikan uang yang banyak, ya Allah, saya aku daftar haji, betul lah ya Allah. Itu kan belum punya duit Pak. Begitu Allah kasih tanah bapak laku dijual, laku berapa, 500 miliar 500 juta. Anak-anak pada kumpul, yang tadi mukanya sendu sekarang senyum sumringah. Kenapa? Tanah airnya laku dijual 500 juta. Istri menggut bapak, Pak, aku dengar bapak dalam doa tahajud sambil menangis. Kalau tanahnya laku, uangnya ada, ingin daftar haji. Kapan Pak daftar haji? Aku pingin loh Mak, tapi anakmu kayak nyerecel kabeh jalur duit. Loh, itu kan uang bapak. Sayang sama anak tentu, tapi anak juga harus sadar, izinkan orang tuamu menuntaskan rukun Islamnya. Syahadat sudah, 5 waktu sholat sudah, zakat fitri dibayar, puasa dikerjakan. Haji ini loh jadi sangkutan, bukan gak punya bapakmu, uangnya ada, tapi anaknya nyercel jalur bagian kabeh. Bu, sebagai anak menyadari, Pak, kami anak-anak bapak Rito ikhlas, bapak mama segerakanlah berangkat haji. Bersyukur bapak kepada Allah, 2026 sudah diizinkan oleh Menteri Agama, di samping pesawat terbang sudah boleh menggunakan kapal laut, tapi ongkosnya sangat menyeramkan. 1 orang kapal laut 187 juta ongkosnya. Kenapa mahal? Ternyata Pak, Medan sampai ke Makkah itu perjalanan 15 hari, berangkat 15 hari pulang. Orang haji itu makannya mesti enak-enak Pak. Pagi makan enak, siang makan enak, malam makan enak. Di mana? Di dalam kapal laut. Itulah akomodasi konsumsi yang terbesar. Makanya ongkosnya melambung. Saya hitung dengan adik angkatan laut. Gila Bang, berapa ongkosnya dia? 187 juta. Masya Allah. Tapi bersyukur Pak, sekarang pemerintah menutup jalur haji Furodo.
Tidak diperkenalkan haji furodo Pak. Kenapa? Itu menunjukkan diskriminasi orang-orang kaya lah yang segera berangkat ke tanah suci dengan membayar 400 juta mereka leluasa. Tapi Menteri Agama sudah memastikan menangkap para istri-istri pejabat dengan suaminya yang berangkat menggunakan haji furodo. 2 orang bisa menghabiskan 800 juta. Maka KPK bertanya, uang 800 juta itu uangmu atau uang siapa? Maka ini Pak, kan Pak Dr. Dahmil Anzar ya, sudah menjadi wakil menteri urusan haji ya dan umroh, bukan menteri agama, menteri urusan haji dan umroh. Beliau juga ngomong dengan Pak Profesor itu diungkapkan, sepanjang beliau masih ada di atas, berupaya kita orang Muhammadiyah yang ingin membuka travel, silakan buka travel sendiri. Mohon doakan Pak, saya insya Allah bertiga akan buat travel sendiri. Saya dengan 2 kawan saya sama-sama Ustadz buat travel sendiri untuk berniat lebih mudah membantu kawan-kawan, tapi bukan gratis. Gratis tunggulah Pak. Artinya Pak, kami bertanggung jawab, Bapak nggak akan ditokoi. Kami bertiga ini insya Allah yang bolak-balik ke Mekah, insya Allah kami nggak akan berbohong dengan Bapak. Mohon doakan, memang agak lumayan, begitu berikan pertama 300 juta kita keluarkan uang itu, mulai izin dan izin PPIU. PPIU itu boleh berdiri Pak, boleh keluar setelah 2 tahun itu dibuat baru PPIU, izin berangkat itu boleh keluar. Bapak rahmati Allah, memang prosesnya lama, uangnya cukup lumayan, tapi kalau kita punya travel Pak, itu sangat menjanjikan. Ternyata 1 miliar itu nggak banyak Pak, produknya travel. Kenapa Pak? Berangkat ke sana 1 orang untung sekian, Masya Allah. Bapak rahmati Allah. Nah, ada kalimat di ujung, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Apa maksudnya? Wa ma kunna, Allah pasang badan. Wa ma kunna, dan tidaklah kami ya Muhammad. Kaminya siapa? Allah. Dan tidaklah kami ya Muhammad, kata Allah, mu'adzibina, memberikan siksaan. Allah gak mungkin Muhammad menyiksa hamba-hambanya sebelum hatta naba'atha rasulah, sebelum diturunkan kepadanya seorang rasul. Makanya dalam Islam Rasul Muhammad SAW sudah memberikan arahan, kalau Anda yang mau mengikuti ajaranku, insya Allah kehidupan Anda nanti akan tenang. Tapi jika Anda membangkang, memilih jalan ke kiri, tanggunglah resiko yang akan Anda hadapi. Kapan terjadi? Saat kita meninggal dunia. Selama ini orang beranggapan, Allah, kita matinya kan masih lama, Nabi aja 63 tahun, kita baru 40, nanti aja lah. Bapak rahmati Allah. 1. Yang kedua Pak, yakinkan Bapak kepada istri dan anak-anak. Nah, kalian sudah balik, kalian sudah mimpi basah, kalian sudah haid, dosa-dosa kalian tidak ada ayah dan mak yang menanggung, tapi kalian sendiri yang akan menanggung dosa itu.